Paroki Santo Mikael Tamiang Layang adalah sebuah paroki dari Gereja Katolik Roma di Kuskupan Palangkaraya. Pusat paroki terletak di kota atau kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur di Kabupaten Barto Timur, Kalimantan Tengah. Wilayah paroki Tamiang Layang awalnya adalah bagian dari Stasi di Ampa, yang mana termasuk dalam wilayah cangkupan paroki Santo Paulos Buntok. Kemudian resmi menjadi paroki sendiri pada tanggal 1 November 1979 dengan Pastor Marian Wiza MSF sebagai gembalanya saat itu. Gereja tersebut diberkati oleh Uskup Palangkaraya Monsinyur Aloysius Mariadi Sustri Otmoko MSF pada 6 Desember 2011. Gereja Paroki Santo Mikael Tamiang Layang diberkati oleh Uskup Monsinyur Wilhelmus Johannes de Marteau MSF pada tahun 1979. Gereja Paroki Santo Mikael Tamiang Layang memiliki 9 pastor paroki yang pernah bertugas dan memiliki 5 lingkungan di pusat paroki dan 34 stasi di wilayah Kabupaten Barito Timur. Pastor paroki yang pernah tugas di Paroki Santo Mikael Tamiang Layang 1979 sampai 2021. Yang pertama ada Pastor Marian Wiza MSF 1979 sampai 1990. Yang kedua, Pastor Stanislaw Rezeneski MSF pada tahun 1990 sampai dengan 1998. Yang ketiga, Pastor Pius Geroda Isohone MSF pada tahun 1998 sampai 2003. Yang keempat, Pastor Ignatius Awan Widodo PR pada tahun 2003 sampai 2007. Yang kelima, Pastor Patricius Alu Tampu PR pada tahun 2007 sampai dengan 2012. Yang keenam, Pastor Y. Cuk Prasetyo MSF pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Yang ketujuh, Pastor Andi Sapio Mering MSF pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Yang kedelapan, Pastor Yosep Kristianto MSF pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang kesembilan, Pastor Gabriel Amamaing MSF pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Lima lingkungan Pusat Paroki Santo Mikael Tamiang Layang tahun 2021. Yang pertama, lingkungan Santa Elizabeth. Yang kedua, lingkungan Santo Franciscus Assisi. Yang ketiga, lingkungan Santa Maria. Yang keempat, lingkungan Santo Yosef. Yang kelima, lingkungan Santo Yohanes Rasul. 34 stasi Paroki Santo Mikael Tamiang Layang. Stasi Ampari Dalam, Stasi Ampari Hawa, Stasi Ampar Batu, Stasi Bagok,
Stasi Bahalang, Stasi Balawa, Stasi Bamban, Stasi Bangkirayen, Stasi Bentot, Stasi Betang Nalong, Stasi Danau, Stasi Didi, Stasi Hayaping, Stasi Jaar, Stasi Janajari, Stasi Jawelen, Stasi Juwung Marigai, Stasi Juwung Tubu, Stasi Karanglangit, Stasi Katambung, Stasi Lalap, Stasi Mabidek, Stasi Mangkarap, Stasi Marintik, Stasi Matara, Stasi Pianggu, Stasi Pulau Padang, Stasi Pulau Patai, Stasi Puruwian, Stasi Sarapat, Stasi Tangkan, Stasi Taniran, Stasi Tewe Pupuhu. Baik, Pastor. Dengan HUT ke-42 Paroki Santo Mikael, kira-kira apa yang ingin Pastor sampaikan kepada seluruh umat Katolik, terkhususnya di Kabupaten Barita Timur, Pastor? Oke, baik, Ricky, sahabat muda ya. Baik, siap, Pastor. Sebuah pertanyaan yang sangat singkat, tapi padat sekali maknanya kalau mau diuraikan gitu ya. Jadi begini, ulang tahun Paroki Santo Mikael Temenglayang Keuskupan Palangkaraya yang ke-42 ini, saya ingin menyampaikan 3 hal yang menjadi permenungan saya selama berkarya atau bertugas di paroki ini sebagai pastor paroki. Yang pertama, momen ulang tahun yang ke-42 ini mengajak kita bersama-sama untuk meluapkan rasa syukur. Ya. Rasa syukur itu pertama-tama karena kita diberkati oleh Allah, dan berkat Allah itu menyertai kita sejak awal mula gereja ini ada dan berproses dalam sejarah yang cukup panjang dan akhirnya hingga saat ini. Tentu kita sebagai orang beriman, kita yakin bahwa karya Roh Kudus itu selalu bekerja dalam diri para misionaris yang awal mula diutus ke tempat ini, memulai karya gereja di Barita Timur ini. Dan dalam karya Roh Kudus itu para misionaris bekerja sama dengan seluruh umat. Ada banyak sekali pengalaman yang mau kita flashback, banyak sekali pengalaman di mana ada perjuangan, tantangan, persoalan yang dihadapi oleh umat dan juga para misionaris. Dan tantangan, pergumulan, persoalan hidup gereja itu tuh ditekuni dengan baik sampai hari ini karena ada peran, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus yang kita alami seperti itu. Nah, ke dalam pengertian itulah kita tidak bisa berhenti untuk meluapkan rasa syukur, tetapi kita harus tetap bersyukur dan terus bersyukur sampai kapanpun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu dengan momen ulang tahun 42 ini mengajak kita untuk menata masa kini dengan penuh semangat. Semangat yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana para imam atau para petugas pastoral dengan seluruh umat itu meluapkan semangat itu dalam mengikuti gerak langkah hidup menggereja yang harus terjadi di paroki ini. Kita tahu bahwa paroki ini memiliki 5 lingkungan dan 36 stasi.
itu hanya bisa kita lakukan dengan baik karya pelayan sini kalau dalam diri umat dan imam, petugas pastoral, kita punya semangat untuk mau mengembangkan karya gereja di paroki ini. Lalu yang ketiga, itu dengan momen 42 tahun ini mengajak kita untuk menyongsong masa depan gereja ini dengan memiliki pengharapan baru. Pengharapan baru yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana supaya imam dan umat ini itu memiliki kerjasama sebagai mitra pelayanan yang sinergis. Ada pola-pola komunikasi yang perlu kita terapkan secara sehat. Juga ada pola koordinasi yang juga perlu kita bangun di dalam diri petugas pastoral dan juga seluruh umat. Dan di dalam komunikasi dan koordinasi yang baik, lalu kita mengharapkan peran serta atau partisipasi seluruh umat untuk bergandeng tangan bersama-sama untuk memajukan gereja ini. Jadi itu yang bisa saya harapkan, yang bisa saya sampaikan untuk kita sekalian. Mari kita mengucap syukur atas masa lalu 42 tahun yang sudah terjadi. Lalu mari kita menjalani masa kini dengan penuh semangat. Mari kita menyongsong masa depan dengan penuh harapan. Baik, terima kasih Pastor atas penyampaian yang luar biasa. Sekali lagi Riki ucapkan selamat HUT ke-42 untuk Gereja Paroki Santo Mikael Tameng Layang. Semoga selalu jaya dan bersama kita bisa. Iya, mantap. Tuhan memberkati.